Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer akan mempresentasikan tentang hukum Moore dan konsep operasi. Di antaranya kelompok kami ada Agung Purnama Sandi beserta NPM-nya, Muhammad Jubi Hanif Muharam beserta NPM-nya, dan Rian Hadiansyah yang telah hadir di presentasi ini. Kita langsung saja ke materi. Yang pertama, materi hukum Moore. Moore's Law adalah hukum yang menggambarkan tren perkembangan hardware komputer dalam jangka waktu panjang. Moore's Law juga adalah sebuah prediksi atau ramalan dari seorang pendiri perusahaan Intel yang bernama Gordon E. Moore. Ia menulis jurnal pada sebuah majalah yang tulisannya itu dikenal dengan hukum Moore pada tahun 1965. Ia meramalkan bahwa jumlah komponen industri akan mampu menempatkan pada chip komputer akan berlipat ganda pada setiap tahunnya. Dapat dilihat dari diagram yang foto di sebelah kanan. Menurut Moore's Law, perkembangan teknologi informasi di bidang hardware komputer meningkat dua kali lipat setiap 18 bulan atau 1,5 tahun. Jadi teknologi akan terus menjadi lebih kecil dan lebih cepat dan lebih handal pada tingkat yang konsisten, sementara biaya relatif turun. Jadi setiap 1,5 tahun dalam teori Moore's Law ini, dalam setiap tahun teknologi akan semakin kecil, semakin cepat, dan biayanya relatif semakin turun. Alasan mengapa akhir hukum Moore tidak berarti dari kemajuan komputasi seperti yang kita ketahui. Selain ada algoritma, yang pertama selain ada algoritma dan perangkat lunak yang lebih baik, yang kedua chipset yang lebih khusus, yang ketiga bisa jadi bukan saja pilihan chipset, yang keempat bahan baru dan konfigurasi, yang selanjutnya quantum computing, yang terakhir keusangan. Hukum Moore Agung kompensator atau disebut juga TGMLC, umumnya dikenal sebagai hukum Waite. Ini adalah prinsip bahwa generasi berturut-turut perangkat lunak komputer cukup memperoleh keuntungan mengasapi untuk mengimbangi kinerja yang diramalkan oleh hukum Moore. Sebagai biaya tenaga komputer untuk konsumen jatuh, biaya bagi produsen untuk memenuhi hukum Moore mengikuti suatu tren yang berlawanan. R&D, manufaktur, dan biaya tes telah meningkatkan terus dengan setiap generasi baru dari chip. Biaya produksi meningkat merupakan pertimbangan penting untuk mempertahankan hukum Moore. Hal ini telah menyebabkan perumusan hukum kedua Moore, yang adalah bahwa modal dan biaya FAB semikonduktor juga meningkat secara eksponensial dari waktu ke waktu. Faktor pendukung utama dan tren masa depan. Yang pertama kontribusi terpending yang merupakan rasio DE3 bagi hukum Moore adalah penemuan sirkuit terbaru sendiri dikreditkan contemporaneously untuk Jack Kilby di Texas Instruments dan Bob Noyce di Intel. Penemuan logam oksida semikonduktor komplementor atau disebut juga CMOS oleh Frank Wanlas pada tahun 1963. Penemuan dari Dynamic Random Access Memory atau DRAM teknologi oleh Dennard di IBM pada tahun 1987, yang dibuat mungkin untuk mengarang atau satu transistor sel memori. Penemuan laser excimer yang mendalam UV fotolitografi oleh T. Jain di IBM pada tahun 1982, yang telah memungkinkan fitur terkecil di IC menyusut dari 500 nanometer
pada tahun 1990 dan menjadi serendah 32 nanometer pada tahun 2011. Selanjutnya, ultimate batas hukum pada tanggal 13 April 2005, Gordon Moore menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa hukum tidak dapat dipertahankan tanpa batas. Ini tidak bisa terus selamanya, sifat eksponensial bahwa Anda mendorong mereka keluar dan akhirnya bencana terjadi. Maksudnya, dia juga mencatat bahwa transistor akhirnya akan mencapai batas miniaturisasi pada tingkat atom. Dalam hal ini, ukuran transistor merupakan penghalang yang mendasar. Tapi akan 2 atau 3 generasi sebelum kita mendapatkan yang jauh lebih, tetapi itu sejauh sebagai kami pernah bisa melihat. Jadi teknologi bakal semakin menyusut, dan mengecil, lebih terpadu, akan terhalang oleh transistor yang hanya bisa tidak bisa lebih kecil lagi sampai pada saatnya transistor itu menyentuh titik terkecil, namun berarti hal-hal yang lainnya tidak bisa mengecil lagi. Memiliki 10-20 tahun sebelum mencapai batas mendasar. Kemudian lagi, hukum sering bertemu rintangan yang pertama kali muncul dapat diatasi. Tetapi memang diatasi lama. Dalam hal ini, Moore mengatakan dia sekarang melihat hukum lebih indah daripada ia menyadari hukum Moore adalah pelanggaran hukum Murphy. Semuanya akan lebih baik dan lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Juli. Baik, selanjutnya futuris dan hukum Moore. Futuris seperti Ray Kurzweil, Bruce Sterling, dan Bernard Stiegler percaya bahwa peningkatan eksponensial dijelaskan oleh hukum Moore akhirnya akan mengarah pada teknologi singularitas. Periode di mana kemajuan dalam teknologi terjadi hampir seketika, meskipun Kurzweil setuju bahwa pada tahun 2019 strategi saat ini yang selalu halus fotolitografi akan memiliki ajalnya. Ia berspekulasi bahwa hal ini tidak berarti akhir dari hukum Moore. Hukum Moore sirkuit terpadu adalah bukan yang pertama, akan tetapi kelima paradigma untuk meramalkan mempercepat rasio harga performa. Lalu dampak hukum Moore, dampak besar hukum Moore adalah untuk secara dramatis membatasi dan fokus industri komputer. Selama beberapa dekade sebelum munculnya tingkat signifikan integrasi dalam semikonduktor, inovasi dalam arsitektur komputer membentuk dasar dari persaingan di antara vendor-vendor. Inovasi ini berarti bahwa sistem organisasi, set instruksi, teknik manajemen, memori, dan I/O controller berbeda dalam setiap generasi produk dan dari setiap vendor. Lalu selanjutnya sistem operasi. Sistem operasi atau OS itu adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya atau resource dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user yang sering kali disebut brainware. Software yang mengontrol eksekusi program komputer dan dilengkapi dengan akunting, komplikasi, penyimpanan, manajemen data, dan layanan hubungan. Fungsi sistem operasi diantaranya yang pertama ada memori manajemen. Manajemen memori terbagi menjadi 2 fokus utama, yaitu primary memory dan main memory, di mana primary memory merupakan kebutuhan penyimpanan yang diutamakan seperti RAM. Main memory merupakan penyimpanan yang dapat diakses. Lalu selanjutnya device management. Sistem operasi juga mempunyai fungsi untuk mengatur komunikasi antar perangkat melalui setiap driver. Untuk program yang berperan untuk menangani hal tersebut adalah I/O controller. Lalu file management. OS juga dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi pada dokumen.
mulai dari tahap awal hingga akhir yang mengatur kebutuhan detail setiap informasinya. Kemudian mengelola lokasi, fungsionalitas sistem, dan fitur yang lainnya. Selanjutnya, prosesor manajemen. Fungsi dari sistem operasi yang terakhir adalah mendukung proses multiprogramming untuk menentukan fase mana yang menggunakan prosesor dalam waktu tertentu. Sifat sistem operasi itu terdiri dari beberapa ya. Yang pertama ada usability, kemudahan pemakaian, lalu generability, lalu efisiensi, lalu visibility, fleksibilitas, dan yang terakhir opacity. Lalu sifat sistem operasi itu sendiri, yang pertama security, lalu integrity, compatibility, availability, reliability, serviceability, extensibility. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rian. Ya, silakan Rian. Selanjutnya komponen dalam sistem operasi. Yang pertama itu file merupakan data yang terbentuk atau dijalankan melalui sebuah sistem operasi. Yang kedua, kernel adalah perangkat lunak atau software yang membentuk sistem dan memiliki tugas membentuk, melayani berbagai macam program aplikasi secara aman dan mudah. Yang ketiga itu user interface. Sistem operasi merupakan karakteristik antarmuka yang menjadikan interaksi antara pengguna dengan komputer. Selanjutnya, supervisor dan komponen manajemen, yaitu bagian dari fungsi sistem operasi yang tugasnya mengontrol keseluruhan lingkungan sistem operasi, pemrosesan data. Fungsi-fungsi yang dikontrol antara lain, yang pertama itu pengelolaan pekerjaan, yaitu mengalokasikan sumber daya yang dapat dimintakan prioritas untuk menjalankan program atau penjadwalan pekerjaan. Yang kedua itu pengelolaan tugas, yaitu pengawasan terhadap sumber daya yang tidak dapat dimintakan prioritas menjalankan program. Yang ketiga, pengelolaan data, membantu mengalokasikan storage sampai ke level bawah atau file, dan pengawasan semua rutinitas, aktivitas, semua input-output, termasuk interface atau aluran program, pengelolaan, buffer, dan perbaikan kesalahan. Struktur data sistem operasi. Sistem monopolitik merupakan sistem operasi sebagai kumpulan prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain bila diperlukan. Yang pertama itu kelemahannya, pengujian dan penghilangan kesalahan sulit karena tak dapat dipisahkan di lokasi. Sulit dalam menyediakan fasilitas pengamanan. Tidak fleksibel karena komputer sebenarnya tidak memberlakukan seluruh layanan yang disediakan. Kesalahan satu pemrograman pada satu bagian dari satu kernel menyebabkan matinya seluruh sistem. Keunggulannya, layanan dapat dilakukan sangat cepat karena terdapat di satu ruang alamat. Struktur data sistem operasi. Sistem berlapis merupakan sistem operasi yang dibentuk secara hierarki berdasar lapisan di mana lapisan bawah memberi layanan lapisan di atasnya. Kelemahannya, fungsi-fungsi OS harus diberikan setiap lapisan secara hati-hati. Keunggulannya, memiliki keunggulan rancangan modular. Tiap lapis dapat dirancang, dikode, dan diuji secara independen.
Pendekatan berlapis menyederhanakan rancangan, spesifikasi, dan implementasi sistem operasi. Selanjutnya, tipe-tipe sistem operasi. Pertama itu sistem batch processing. Yang kedua, sistem multiprogramming. Yang ketiga, multitasking atau time sharing OS. Yang keempat, sistem multiprocessing atau take couple system. Yang kelima, sistem terdistribusi atau loosely coupled. Yang keenam, sistem real time. Yang ketujuh, network OS. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata atau mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.